Jangan pernah sembarangan menginjakkan kaki di tanah Madura jika Anda tidak tahu rahasia besar ini. Di balik teriknya matahari yang menyengat kulit, pulau ini sejatinya adalah pusaka gaib raksasa yang mengambang di atas samudra. Ia ditahan agar tidak tenggelam ke dasar laut oleh satu mantra kuno yang sangat sakral. Dengarkanlah cucuku, ini bukanlah sekadar daratan biasa, melainkan tanah pusaka para dewa. Jauh sebelum peradaban mengenal aksara, lautan ini hanyalah kekosongan yang bergejolak. Tidak ada tanah Madura, tidak ada hamparan garam. Yang ada hanyalah amukan samudra yang menyimpan sebuah rahasia besar di kedalamannya. Sebuah energi purba, pusaka yang tertidur lelap di dasar palung, menunggu kedatangan sosok manusia suci pilihan Karuhun untuk membangunkannya dari tidur panjang. Lalu lahirlah Raden Sagoro, manusia suci yang ditakdirkan oleh para dewa untuk membuka tabir magis lautan ini. Ia bukanlah manusia sembarangan, darahnya mengalirkan titisan para leluhur penguasa samudra. Sejak tangisan pertamanya pecah membelah keheningan malam, entitas-entitas laut yang tak kasat mata tunduk mengakui bahwa sang pemegang kunci telah turun ke dunia fana. Ketika beranjak dewasa, Raden Sagoro tidak mencari gemerlapnya dunia. Ia menenggelamkan dirinya dalam tapa brata yang teramat panjang. Ia mematung di antara pusaran air laut yang mengamuk, menyatukan raga dan sukmanya dengan napas samudra. Dalam kesunyian tapanya, ia mendengarkan bisikan para leluhur, merapal mantra-mantra gaib yang perlahan menggetarkan dasar lautan yang gelap. Dengan kekuatan spiritual yang mencapai puncaknya, Raden Sagoro membelah lautan. Melalui pusaka kerisnya yang menyala, ia menarik daratan raksasa dari dasar palung yang paling gelap. Itulah tanah Madura. Bukan sekedar tanah, melainkan pusaka mengambang yang disucikan oleh para dewa. Pulau ini ditarik ke permukaan bukan untuk dihuni sembarang orang, melainkan untuk menjadi paku bumi spiritual di timur Dwipa Nusantara. Namun, pusaka raksasa ini memiliki bobot spiritual yang terlalu besar. Jika dibiarkan, ia akan kembali tenggelam ke dasar samudra. Maka, atas perintah Raden Sagoro, entitas-entitas laut tak kasat mata, naga purba, dan para siluman penjaga samudra diperintahkan untuk menahan pulau ini. Mereka melingkari fondasi daratan dengan tubuh eterik mereka, memastikan Madura tetap berdiri kokoh menantang gelombang zaman. Para dewa pun memberikan anugerahnya yang tak ternilai. Mereka menurunkan terik matahari yang menyengat, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai proses penyucian tanpa henti. Panas ini membakar hawa negatif dan mengubah air laut yang membasahi pulau menjadi kristal-kristal garam. Itulah sebabnya Madura dikenal sebagai Pulau Garam. Garam ini adalah wujud fisik dari energi murni yang menyerap keburukan dunia. Untuk menyegel kestabilan pulau pusaka ini, Raden Sagoro menanamkan sebuah rajah dan mantra kuno di pusat daratan. Mantra ini mengikat tanah, air, dan angin menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Seandainya mantra ini sampai terputus atau luntur oleh keangkuhan zaman, niscaya para penjaga laut akan melepaskan cengkraman mereka dan pulau pusaka ini akan kembali tertelan oleh amarah samudra yang purba. Lihatlah watak keturunan mereka saat ini. Keras, tegas, berwibawa, dan pantang menyerah. Watak ini bukanlah terbentuk tanpa alasan, cucuku. Mereka mewarisi getaran energi dari pulau pusaka yang setiap detiknya menahan tekanan gaib lautan. Karakter tangguh mereka adalah perwujudan dari keteguhan mantra Raden Sagoro. Jika mereka menjadi lemah tak berpendirian, maka runtuhlah pertahanan spiritual pulau ini. Bahkan, senjata sakongsa yang mereka bawa, sang celurit, bukanlah sekedar alat untuk bertikai semata. Dalam kacamata esoterik para Karuhun, lengkungan celurit adalah siklus energi pusaran air Raden Sagoro. Ia bertindak sebagai antena spiritual, menyerap keberanian dari leluhur, dan menangkal energi-energi hitam yang mencoba merusak segel gaib daratan tersebut. Sepanjang pulau, tersebar makam-makam keramat para wali dan raja-raja luhur masa lalu. Ketahuilah,
Makam-makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir jasad fana. Mereka adalah pasak-pasak bumi, titik-titik akupunktur spiritual yang menahan gejolak gaib dari bawah tanah. Ziarah yang senantiasa dilakukan penduduknya sejatinya adalah ritual merawat segel agar tidak lapuk dimakan usia. Hingga detik ini, pertarungan gaib itu tidak pernah menemui kata usai. Di kedalaman lautan yang paling pekat, entitas-entitas kelam yang tidak menyukai cahaya suci Raden Sagoro terus berusaha memutuskan rantai mantra tersebut. Mereka merayap mengirimkan pajebluk, cobaan, dan perpecahan, berharap penduduk pulau ini melupakan akar spiritualnya sehingga pulau ini kehilangan penahannya. Oleh karena itu, tradisi warisan seperti Rokat Tasek atau Petik Laut bukanlah sekedar festival budaya penghibur mata. Ini adalah dialog batin yang khusyuk, sebuah perjanjian tak tertulis yang terus diperbarui antara manusia daratan dan penjaga tak kasat mata di lautan. Melalui wewangian bunga dan rapalan doa, mereka menenangkan entitas laut agar senantiasa menjaga keseimbangan alam semesta. Kini, ribuan purnama telah berlalu dan zaman telah berubah bentuk. Namun, rahasia ini tetap terukir abadi dalam desiran angin dan gelombang Selat Madura. Sukma Agung Raden Sagoro masih mengawasi dari balik tirai gaib, memastikan bahwa tanah pusaka yang ia angkat tidak jatuh ke dalam kehancuran. Setiap butir garam yang kau cecap dari tanah itu sesungguhnya mengandung sari pati doa yang tak lekang oleh waktu. Maka, jagalah lisan dan adabmu ketika kelak menginjakkan kaki di Pulau Garam. Engkau tidak sedang berdiri di atas daratan biasa, melainkan di atas pusaka mengambang yang dijaga ketat oleh Laskar Samudra. Lupakanlah legenda ini jika engkau tak percaya, namun jangan pernah meremehkan apa yang tak terjangkau oleh mata ragawimu. Karena keseimbangan Nusantara senantiasa disanggah oleh rahasia para leluhur. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika suka, bagikan ke teman kamu.